Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama itu Atika Fitri Aini dengan NIM 22016168, Gufron Tri Alfer 22016108, dan Pesti Agusti 22016140. Untuk penyampaian materi bagian pertama akan disampaikan oleh Atika Fitri Aini. Kepada Atika, kami persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah atau kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan administrare. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to atau to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata ministrare sama dengan kata to serve atau to conduce, yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Itu menurut Purwanto halaman 1 tahun 2007. Dalam arti sempit, administrasi yaitu kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pengertian pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Yang ketiga, ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya penyampaian materi oleh Pesti. Kepada Pesti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Administrasi terdiri dari dua kata, yaitu kata ad dan kata ministrayang, yang artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi administrasi yaitu kegiatan tulis-menulis, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Pendidik atau dikenal sebagai pengajar, tenaga kependidikan adalah yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan membantu melaksanakan proses pembelajaran. Melalui hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, dan mengabdi pada masyarakat. Yang termasuk ke dalam bagian tenaga kependidikan yaitu wakil-wakil kepala sekolah, tata usaha, penjaga labor, pustakawan, dan penjaga sekolah. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik secara personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik. Tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 1. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan pendidik atau tenaga kependidikan, pengadaan adalah satu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. 2. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, prinsip dari penempatan dan penugasan dari pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimilikinya. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya penyampaian materi oleh saya sendiri, yaitu tentang orientasi pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu secara personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, yaitu penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, prinsipnya dari penempatan tersebut adalah pegawai sesuai dengan tugas dan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Perwujudan penempatannya sesuai dengan jabatan yang tepat akan membawa hasil yang baik bagi lembaga tersebut. Yang kedua, kenaikan pangkat pegawai pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap personil berhak menerima kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan untuk kenaikan pangkat. Personil yang bersangkutan akan diberi penghargaan oleh pimpinan atas jerih payah pengabdiannya. Karena itulah kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivasi yang tinggi. Yang ketiga, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian dari jabatan negara adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tapi masih berkedudukan sebagai PNS. Yang keempat, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai oleh sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi yang menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam pendidikan, yaitu bidang teknis edukasi, bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan salah satu komponen dalam
sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru berperan sebagai administrator pendidikan. Menurut Oteng Sutrisna, tahun 1986, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, guna mencapai tujuan pendidikan yang baik. Kesimpulannya, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau baik secara personil maupun tujuan pendidikan secara efisien. Pendidik adalah tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sebagai berikut, yaitu ada dosen, guru, konselor, panggung belajar, tutor, instruktur, dan fasilitator. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.